Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Siti. Apa kabar hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik aja. Alhamdulillah juga diberi kesempatan pada hari ini kepada Ibu Siti, kita bisa eh, eh, ini bertemu dan berdiskusi dengan Ibu Siti. Alhamdulillah, Bu Siti, Iya, saya Ibu. baik-baik aja. Eh, Baik, Ibu. Apakah ada yang perlu Ibu bicarakan dengan saya, Ibu? Ya, baik Bu Siti, terima kasih. Ada permasalahan sedikit yang saya hadapin. Kira-kira adakah waktunya, kesempatannya, ide dan solusinya untuk saya dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapin? Tentu saja, Ibu. Saya sangat senang jika bisa membantu menyelesaikan permasalahan Ibu. Alhamdulillah ya Ibu Siti telah memberi kesempatan kepada saya untuk permasalahan yang saya hadapin. Jadi seperti ini ada masalah yang saya hadapin di kelas, yaitu anak-anak yang kurang perhatiannya pada saat proses belajar yang berlangsung. Jadi permasalahannya seperti itu Bu Siti. Oh, begitu ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi penyebab yang Ibu rasakan, kendala yang Ibu rasakan kira-kira faktornya apa gitu, Ibu? Iya, jadi penyebab-penyebabnya itu seperti ada masalah juga ya Bu Siti ya. Masalah-masalahnya itu mereka itu peserta didiknya itu tidak sarapan di waktu pagi. Kita tanya pendekatannya kepada peserta didik. Ternyata mereka belum sarapan pada saat mau pergi sekolah. Kemudian juga mereka juga tidur di saat pembelajaran juga berlangsung, kemudian kurang fokusnya, itu masalahnya. Kemudian penyebab-penyebabnya itu ya karena eee, siswa tersebut sudah saya dekatkan penyebabnya seperti apa ya Bu Siti ya. Ya, Ibu. Penyebabnya itu saya tanyakan juga kepada orang tua ya, kenapa anak tersebut sampai tidak sarapan di waktu pergi sekolah gitu kan. Kemudian orang tua tersebut juga kasih tahu kepada saya dan anak juga tersebut sama juga ceritanya bahwa kebanyakan di orang tua di yang saya ajar ya, yang saya ajar itu orang tuanya rata-rata bekerja, juga pagi-pagi juga bekerja, padahal pada saat itu orang tua tersebut biasanya menyediakan makan, tapi karena terburu-buru orang tersebut tidak menyediakan makanan dan sarapan pagi. Jadi seperti itu penyebabnya. Kemudian juga orang tua yang kurang komunikasi kepada anak. Kalau memang tidak menyediakan makan, sebenarnya harus orang tua itu komunikasi juga kepada anak tersebut. Bukan hanya sarapan itu hanya nasi, tapi kan juga bisa roti atau apa. Yang penting anak tersebut jangan sampai kosong sehingga pembelajaran juga mudah mereka pahamin. Kemudian kenapa suka ngantuk gitu kan, suka tidur gitu di dalam kelas. Rupanya juga kendala mereka juga kadang balik terlalu larut malam, pulang jam 10 dan mereka juga punya adik yang menjaga adiknya sehingga mereka harusnya tidur jam 8, mereka harus tidur jam 10. Itulah penyebab-penyebab masalah yang dihadapin peserta didik Ibu Siti. Oh iya, Ibu. Jadi itulah penyebab-penyebabnya, Bu ya. Jadi dari penyebab-penyebab tersebut, apakah Ibu sudah pernah mencoba beberapa hal ya istilahnya untuk supaya anak-anak Ibu tadi bisa paham di saat pembelajaran berlangsung? Ya, jadi situ berlangsung itu ada faktor-faktornya Bu Siti. Mm-mm. Faktor-faktor penyebabnya itu ya
Tadi yang saya ceritakan itu Ya, dia kurang tidur, harusnya tidur jam 8, jadi dia tidur jam 10 karena memang kondisi seperti itu yang tiba-tiba orang tuanya lembur ya harus pulang jam 10. Itu faktor-faktornya yang penyebabnya. Kemudian ya tadi di situ juga sarapan juga ya Bu Siti. Kemudian faktor-faktor dan kendala-kendala yang saya hadapin selama ini. Kemudian um, harapan saya ya Bu Siti ya dari faktor-faktor tersebut itu bahwa anak ini nih anak peserta didik ini nantinya bakal jadi pembelajaran itu jadi hidup ya, maksudnya dalam hidup berkata mereka juga ada di situ jiwa dan raga. Sedangkan yang kita lihat itu hanya raganya aja, jiwanya, pikirannya sudah kemana-mana, yaitu dengan terasa mau tidur atau pikirannya di rumah atau ada masalah apa gitu. Jadi raga dan jiwa harus juga ada di kelas ya Bu Siti ya. Kemudian juga ya harus Ibu. fokus. Kemudian jangan hanya menggeleng-geleng kepala aja ya, pada saat Ya, pembelajaran ditanya menggeleng tidak tahu. Kemudian juga fokus ya, tidak hanya satu pandangan arah ya, tapi banyak arah yang dilihat sehingga lebih hidup juga di kelas tersebut. Kemudian juga mereka harus fokus dan serius dalam pembelajaran dan mengerti. Itu Bu Siti. iya. Eh, Baik Ibu, berdasarkan informasi yang Ibu berikan tadi sudah sangat bagus Ibu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu langkah-langkah mengatasinya itu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi saya melakukan langkah-langkah seperti ini, apakah benar atau tidak, tapi saya akan melakukannya dan mencoba itu tidak ada salahnya kan Bu Siti. Ibu, Jadi saya mencoba langkah-langkahnya yaitu eh, langkah-langkahnya yang pertama, saya memberi materi yang mudah dipahamin, yang berbeda dengan materi yang saya berikan kepada murid yang lain, sehingga lebih mudah dan lebih mudah dia pahamin. Kemudian juga soal-soalnya juga yang saya berikan kepada anak tersebut. Kemudian soal-soalnya itu kalau memang sudah bisa, mereka mampu mengerjakan soal tersebut, saya akan memberikan pengayaan itu secara terus-menerus dan rutin yang saya laksanakan dan dibimbing terus. Intinya saya selalu bimbing anak tersebut. iya baik Ibu, itu langkah-langkah yang bagus Ibu. Saya mendukung langkah-langkah itu. Kemudian di situ juga Ibu juga terus memberikan bimbingan ya Ibu ya sampai bisa ya Ibu ya. Itu sangat baik Ibu. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan ini? Ya, saya akan melakukan ini pada saat di sekolah ya Bu ya. Pada di sekolah tentunya tidak mengganggu pelajaran peserta didik yang lainnya. Sehingga peserta didik juga tidak terganggu dengan masalah yang saya hadapi sekarang dengan peserta didik temannya. Nah, jadi saya ambil dengan waktu setelah pembelajaran selesai yang dilakukan atau pada saat jam pulang sekolah. Itu pun saya lakukan atas persetujuan orang tua dulu. Jadi kami kan di sini ada bus yang menjemputnya. Jadi waktunya tuh memang benar-benar tepat gitu. Jadi kalau memang anak ini akan diberikan materi di luar jam sekolah, apakah orang tua bersedia untuk menjemputnya lagi ke sekolah, itu butuh kesepakatan dari orang tua dan izin orang tua dulu. Itu yang saya lakukan untuk anak tersebut untuk kapannya. Baik Ibu, setelah itu Ibu, di sini kan Ibu sudah membuatkan rencana, sudah membuatkan langkah-langkah yang baik gitu kan Bu. Jadi kira-kira di sini rencana aksi Ibu akan terlaksana dengan baik itu bagaimana Ibu? Iya, jadi di sini dengan baik ini kami ada komitmen ya Bu ya. Ya, Jadi komitmen kami adalah selalu continue dan konsisten ya dari apa yang kami lakukan ya Bu ya. Seperti itu yang kami lakukan Bu. baik Ibu, itu sangat baik Ibu. Jadi Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Iya.
Jadi yang membantu saya, alhamdulillah banyak Bu yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapin. Terutama itu kepala sekolah yang selalu meluangkan waktunya untuk saya membantu memberi masukan-masukan atau komitmen-komitmen. Ya, kemudian juga rekan sejawat juga Bu yang selalu membantu saya juga dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian juga orang tua yang selalu bersedia, dan kami juga ada ketua paguyuban juga Bu, grup paguyuban yang selalu siap juga membantu apapun masalah itu, kami siap juga membantunya. Dan kami juga ada ketua komite yang selalu menengahkan bila ada permasalahan, dia selalu ada buat kami semuanya. Jadi di situ antara masyarakat dengan warga sekolah itu dia selalu di tengah-tengah dan dia selalu membuat situasi itu menjadi aman dan terkendali dan masalah itu cepat diselesaikan. Baik Ibu, sangat baik itu Ibu. Jadi Ibu berarti Ibu saling berkolaborasi ya Bu ya, saling bekerja sama ya Ibu ya untuk istilahnya memajukan tadi meningkatkan pemahaman tadi ya Ibu ya. Ya. Jadi Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, bagaimana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Iya, saya tindak lanjutnya itu saya selalu tadi yang saya katakan itu juga ya, saya selalu tidak mendahulukan ya, mendahulukan selalu bekerja sama dengan orang tua itu yang paling penting ya, karena orang tua itu menitipkan anaknya kepada kita ya sebagai orang tua yang kedua. Jadi saya selalu selalu bekerja sama kepada orang tua. Itu yang saya lakukan selama ini Bu, untuk Ya, tindak sangat lanjut. baik Ibu. Iya, sangat baik Ibu ya, Bu ya. Jadi Bu, setelah pembicaraan yang kita lakukan ini, setelah diskusi yang kita lakukan ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat bahagia karena di sini saya bertemu dengan Ibu Siti yang telah memberi masukan-masukan kepada saya. Di situ ada saya tahu tentang langkah-langkah, strategi, rencana, banyak tindak lanjut dan refleksi sehingga masalah saya terselesaikan Bu. Jadi ada tahap-tahapnya dan penyelesaiannya sampai ke refleksi dan tindak lanjut. Itu alhamdulillah. Perasaan saya sangat senang Bu. Alhamdulillah ya Ibu ya. Jadi saya pun yakin bahwa Ibu Jumi bisa mencapai tujuannya dengan usaha dan komitmen yang kuat tadi ya Ibu ya. Saya siap membantu Ibu jika Ibu membutuh bantuan dan dukungan saya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Kira-kira cukup Bu, mungkin nanti kalau emang ada masalah lagi Bu, saya minta bantuannya ya Bu ya. Ya Karena Ibu. walaupun bagaimana untuk berkolaborasi itu sangat penting buat saya dan masukan dan itu ada ide-ide baru yang dapat saya terima dan itu jadi untuk gambaran saya. Baik Mungkin Ibu. hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan. Baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu ya. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Ibu ya. Semoga nanti Ibu ke depannya makin sukses dan makin lancar Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.